Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan membacakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan haji dan umroh. Insya Allah Abah akan menjawabnya. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah wawasan, bisa menambah keilmuan tentang haji dan umroh. Ini ada pertanyaan dari @Nurfiah. Maaf Abah, saya mau tanya, apakah kegiatan saat di Muzdalifah? Nah, ini mengenai haji. Pada saat Bapak Ibu hajian, kemudian kan yang namanya haji itu Bapak Ibu nanti akan berkumpul di Arafah. Setelah matahari tenggelam, silahkan Bapak Ibu meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Pertanyaannya, orang-orang yang haji itu sesampainya di Muzdalifah itu ngapain? Kalau bahasa gampangnya, amalan apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nah, pada saat Bapak Ibu berada di tempat tersebut, dalam hadis dijelaskan Nabi memerintahkan untuk tidur, untuk istirahat. Kenapa seperti itu? Karena besoknya Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan yang luar biasa menguras tenaga. Makanya Nabi bersabda, ada dalam hadis itu jelaskan, silahkan pada saat sampai di Muzdalifah untuk mabit, walaupun hanya sebentar, silahkan istirahat karena itu tuntunannya seperti itu. Bermalam di situ. Untuk apa? Untuk istirahat. Silahkan istirahat, kemudian tidur biasa, tapi tetap sunahnya Bapak Ibu membaca talbiyah. Jadi yang namanya membaca talbiyah ini Bapak Ibu dimulai pada saat setelah berniat. Ini kita bicara haji ya. Setelah berniat di hotelnya masing-masing, ya kan mandi ihram, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat sebelum ihram, kemudian langsung berniat ihram. Setelah berniat ihram haji, karena melaksanakan ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan. Itu cara pengucapannya, lafadznya. Labbaik Allahumma hajjan, kemudian dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Nah, bacaan talbiyah ini terus diulang-ulang. Nanti berakhirnya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat akan melempar jumroh Aqobah. Itu sunahnya begitu, diulang-ulang. Kalau capek, berhenti, kemudian nanti diulang lagi. Berarti pada saat di Muzdalifah, apakah masih membaca talbiyah? Ya, jawabannya silahkan. Sebagaimana orang yang berzikir. Silahkan dibaca lagi. Kalau capek berhenti. Itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Satu lagi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Rojudin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail dan sangat-sangat jelas. Berarti kalau dari Mekah berpakaian ihram, apakah saat di Arafah kita boleh mandi seperti biasanya? Ini pertanyaan mengenai haji. Pertanyaannya tadi, berarti kalau dari Mekah berpakaian ihram, benar kan, orang haji kan mulainya dari Mekah menuju ke Arafah. Umumnya seperti itu, tapi ada juga dari pondoknya itu menuju ke Mina, ada jalurnya, ada 2 pilihan. Apakah saat di Arafah kita boleh mandi seperti biasanya? Jawabannya boleh. Bapak Ibu pada saat datang ke Arafah itu diperbolehkan mandi, bersih-bersih. Hanya saja Abah mengingatkan, kalau untuk mandi itu boleh, tetapi jangan pakai sabun yang wangi. Ingat ya, karena biasanya kalau pakai sabun yang wangi itu setelah mandi itu kan kecium wanginya. Dan yang namanya sabun mandi itu insya Allah dicampur dengan minyak wangi, cara pembuatannya supaya wangi. Nah, mandi boleh, tetapi hindari pakai sabun mandi yang wangi. Atau pakai pasta gigi yang wangi itu diusahakan jangan.
Apakah boleh nyisir? Abah, jawabannya boleh. Apakah rambutnya boleh dibasahi umpamanya? Jawabannya boleh. Apakah bajunya umpamanya nih wanita umpamanya tadinya warnanya putih, kemudian kotor dan sebagainya atau terkena najis, boleh diganti? Jawabannya boleh. Ya. Atau barangkali laki-laki kemudian merasa ragu-ragu kain ihramnya terkena najis, boleh tidak diganti dengan kain ihram lagi yang lain? Boleh. Yang penting tetap berupa kain ihram yang lembaran itu ya. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja jawaban-jawaban Abah dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin ya perlu ditanyakan ke Abah, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.